أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Lain biasanya pagi ini. Alhamdulillah alladzi faddalana bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم المعاد. وبعد Hadratul Muhtaramin, para ulama, para guru yang saya hormati, wabil khusus tamu kita Ustadz Haji Hasanuddin LCMA MPD. Alhamdulillah beliau karena ingin silaturahim ke sini, silaturahim ya. Silaturahim itu menyambung rahim, menyambung cak rahim. Maka kesempatan yang baik bagi Majelis Ta'lim Bina Ummah Quraniyah untuk menimba ilmu sekalian kepada beliau. Beliau alumni Al-Azhar dan beliau lama menjadi staf kedutaan di Qatar selama 11 tahun, yang nanti akan cerita banyak kepada ibu-ibu ya, termasuk diantaranya beliau punya travel umroh. Nah, mudah-mudahan jamaah Bina Ummah dan yang lain kita rombongan sama-sama bersama Hasan Haramain, insyaallah. Mudah-mudahan bulan September nanti, insyaallah. Mudah-mudahan kalau niatnya kenceng, insyaallah Allah juga kencengin bantu kita, amin ya rabbal alamin. Sudah lama Kiai ini ibu-ibu niatnya udah lama, dan bukan cuma niat, sudah nabung juga ya ibu ya, benar kan, melalui BSI kemarin itu. Jadi bukan hanya niat tapi sudah dinyatakan juga sudah nabung. Nah, mudah-mudahan tidak lama akan segera terwujud ya. Kalau haji kan ngantrinya berapa lama? Ya 30 tahun lebih ya, Masya Allah. Nah itu, jadi ya umroh dulu kan nggak apa-apa saya. Iya, umroh dulu, nanti mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Saya juga pengen ngajak keluarga, terutama si kecil yang sudah khatam Al-Quran, si Ajwad Syam Zariri, yang karena pengen banget umroh gitu. Jadi saya kepikiran juga, makanya berkah. Mudah-mudahan Hasan Haramain bisa juga menjadi wasilah untuk kita bisa berangkat bersama-sama. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pagi ini saya hanya mengantarkan beliau untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semua pagi ini di Majelis Ta'lim Bina Ummah Quraniyah. Ini setiap hari Kamis dilaksanakan ini, Syekh. Dan juga ada juga yang bergabung dari yang lain juga. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Bina Ummah Quraniyah dengan kehadiran beliau ya, mudah-mudahan semakin semangat ya untuk menimba ilmu
dan semangat juga untuk kebaikan-kebaikan, terutama semangat untuk nabung, untuk kita sama-sama ziarah Makkah, Madinah, ziarah pada Rasulullah SAW, merasakan umrah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Sahibul Fadilah guru kita Syekh Hasanuddin Al-Siyama. Falyatafaddal mashkuran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang pertama, saya wajib bersyukur, tetapi diingatkan oleh baginda Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa belum bisa mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Terima kasih Syekhun Al-Kabir. Saya kalau menyebut beliau, kemarin saya baru hari Ahad memasukkan anak saya ke pesantren yang baru tamat SD. Karena pernah foto sama beliau, saya tunjukkan ke pimpinan pesantren Nurul Quran di Ciseeng, langsung, waduh, saya disebutnya Kiai. Barokah dari guru kita Cak Rahim. Tadi apa istilahnya, silaturahim. Ya memang saya pengennya ketemu Cak Rahim. Saya asli dari Rembang, Jawa Tengah, Tonggo, Plek, Gedek. Kalau yang paham bahasa Jawa nyambung ini. Ada yang dari Jawa? Banyak. Daerah Rembang ada nggak? Waduh. Ya kalau bahasa Jawa ini jadinya nanti. Kasihan yang dari daerah lain. Dari mana? Istri saya orang Betawi, Menteng Dalam. Saya dari Menteng Dalam kemari dekat. Ya, kalau dari Menteng Dalam, tapi saya dari Ciseeng tadi. Jadi cukup agak lumayan lah. Tapi untuk silaturahim, untuk ketemu dengan Cak Rohim, nggak ada kata jauh. Selalu dekat di hati, insya Allah. Jadi pertama, syukron jazilan kepada Cak Rohim dan Bu Nyai Mahmudah, orang yang sangat terpuji. Maqam Mahmudah itu tempat yang luar biasa itu. Ya, insya Allah kita dengan bersama beliau ini, tempat ini bukan menjadi kebetulan kok sama-sama tinggal di sini, tapi ini sudah menjadi takdir. Ya, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita bersama menuju surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita berselawat satu kali saja, Allah akan berselawat juga kepada kita berapa? 10 kali atau lebih, ya. Bisa lebih. Itu kalau untuk
Allah apa saja bisa. Sementara makhluk Allah yang namanya bumi aja kita nanam biji apa ya? Biasanya nanamnya apa kalau daerah sini? Mangga ya. Nah, mangga atau pisang, nanam satu tumbuhnya, waduh, satu tandan kalau pisangnya. Mangga satu biji ya, tumbuhnya, waduh, berkali-kali ya, panen terus. Itu tanah ya, tanah yang dalam tanda kutip makhluk Allah. Ya, kholiknya bagaimana? Allah akan lebih. Dengan silaturahmi ini, apalagi saya dengar tadi sudah rutin ya? Sudah dari berapa lama ini? 2014. Hah? Lebih 2014. Sebelumnya sih ada, cuman malam. Ya, saya tadi sudah diperkenalkan pernah di Kedutaan Besar Republik Indonesia itu dari 2003 sampai 2014. 2014 saya baru balik tanah air ke Menteng Dalam. Jadi berarti sudah cukup lama. Mudah-mudahan yang sudah rajin dan istiqomah di sini menjadi hasanah fi mizan hasanatina yaumal qiyamah. Kan doa kita sebetulnya doa sepejabat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuman hasanah Pak, bukan hasanah. Kita sering doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Hasanah itu mufrad. Satu, kebaikan saja. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ya. Mudah-mudahan ya semua yang menjadi wasilah kita bisa istiqomah di bina ummah Qur'aniyah. Ya, Masya Allah, namanya aja udah bang. Ada yang minta hasanah tapi dikasihnya mahmudah, itu lebih spesifik lagi. Makoman mahmudah, itu makom atau level yang paling tidak ada yang punya kecuali baginda Rasulullah. Ini udah selevel dengan baginda Rasulullah. Maqama mahmuda. Apa itu ayatnya? Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat yang sangat terpuji, sangat yang, dan itu hanya spesifik khusus untuk baginda Rasulullah. Kok dapat? Nah, itu tadi melebihi Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, baik. Saya karena tadi diperkenalkan dari travel, saya juga belum tahu ini saya harus berbicara apa. Jadi karena silaturahim tadinya pengen ketemu Cak Rohim, karena di hari yang sama, di jam yang sama ini ketemu dengan ini wajah-wajah surga semua ini. Adem rasanya saya. Benar, 2 jam perjalanan langsung hilang capeknya. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa ibu-ibu ini wajah-wajah surga ya? Udah auranya udah beda nih, udah adem banget nih. Alhamdulillah. Meskipun kata baginda Rasulullah waktu bercanda sama seorang nenek-nenek, ini kayaknya ada yang sudah nenek-nenek ya? Ada yang sudah nenek-nenek atau masih gadis-gadis ini? Jadi Rasulullah pernah bercanda, ya baginda Rasulullah itu pernah bercanda sama nenek-nenek. Nanti di surga nggak ada nenek-nenek loh. Iya kan? Waduh, neneknya udah gerung-gerung itu, nangis. Ya memang di surga nanti nggak ada nenek-nenek, tapi kok tadi saya bilang ini wajahnya wajah-wajah ahli surga. Nggak nyambung kayaknya ya. Tapi nyambung dengan bercandaannya
joknya baginda Rasulullah itu, si nenek itu tadinya udah waduh sedih banget. Kalau boleh geluntung-geluntung itu nangis itu, waduh. Ini yang benar ini Rasulullah ini. Masa saya nggak termasuk ahli surga gitu ya? Sudah rajin dari 2014 ke bina rumah Qur'aniyah, masa nggak masuk? Nggak dapat tiket surga, ya Allah. Apa kata baginda Rasulullah mengambil ayat wa ansa'nahunna abkaro? Itu surat apa itu? Wa ansa'nahunna abkaro. Ada yang tahu surat apa? Loh, sering ini pasti baca. Hah? Wa ansa'nahunna abkara uruban atraba. Ayo. Siapa? Masya Allah, baru ingat begitu lanjut ayatnya. Wa ansa'nahunna abkara. Abkara itu jamak dari bikrun. Waja'alnahunna abkara uruban atraba wa ka'san. Hafal deh. Surat apa itu? Al-Waqiah, masa nggak bisa ya? Pada kaitan semua kan? Alhamdulillah. Waja'alna, saya yang salah tadi ya. Waja'alnahunna abkara uruban waka. Artinya apa itu? Abkaro, nanti kata baginda Rasulullah nggak ada nenek-nenek masuk surga, yang ada abkaro, gadis semua. Kalau di dunia dibatasin hanya satu suami, nanti ada banyak itu. ini karena ibu-ibu ya. Jadi kita harus ngomong, bukan bapak-bapak aja yang bisa bidadari ya. Iya kan? Kebayang ya. Abkaro itu jamak dari bikrun. Bikrun itu artinya perawan. Nah, jadi nanti di sana berubah. Malah yang tadinya ibu iri semua ini ya, sama bidadari-bidadari itu nanti cantiknya nggak selevel dengan ibu-ibu. Kata hadis, karena ibu-ibu ada ujiannya selama di dunia, ya kan? Ada ujiannya nggak? Ada ujiannya. Kalau bidadari ada ujiannya nggak? Nah, cantiknya instan dia. Kalau di sini pakai ujian. Nanti dengan ujian itu kecantikan ibu-ibu yang tadi nenek-nenek. Ada yang nenek-nenek? Jangan pesimis. Bukan ahli surga. Nanti waja'alnahunna abkar, nanti jadi gadis lagi. Apalagi kalau sudah di surga, apa yang mau dimaui ada. Pengen yang ketemu malaikat pencabut nyawa atau malaikat pencabut hati. Pas ngeliat. Kalau di Mekah itu saya sering dampingin nenek-nenek ini. Kalau yang saya dampingin ada gadis-gadis, curiga nanti. Kalau nenek-nenek nggak dicurigai, karena harus dituntun, ya kan, harus dengan sabar. Itu harus kita dampingin. Nenek-nenek kadang pas lihat yang ganteng-ganteng juga bilang, Ustaz itu ganteng banget. Malaikat, Ustaz itu ada malaikat pencabut hati gitu ya. Waduh, luar biasa. Ini ujian ya. Kadang kita semua yang di dunia ini ya, jangankan kita yang biasa. Nabi juga mendapatkan ujiannya. Jadi diturunkannya ujian itu untuk menanamkan iman kita. Saya mulai ini ya. Ini sampai jam berapa?
Biasanya sampai jam berapa baru jam? Enggak, ibu-ibu kan berarti kan ada biasanya ada acara-acara agendanya yang mungkin harus dibatasi. Saya kalau terlanjur ngobrol nanti lama. Biasanya saya dampingin jamaah itu ya minimal 9 hari kan. Jadi ngocehnya banyak. Harus dibatasin. Ya. Harus dibatasin. Sampai jam berapa insya Allah? Setengah 12. Nah, jadi masih banyak nih saya ngobrolnya. Boleh nggak baca? Nah, nggak apa-apa ya. Yang penting izin sama tuan rumah. Pertama saya sudah mengucapkan terima kasih. Berarti saya bersyukur sama Allah dipertemukan ini dengan ibu-ibu yang tadi ahli surga semua ini, yang nantinya akan gadis-gadis semuanya, melebihi kecantikan siapa tadi? Bidadari. Karena bidadari nggak pakai ujian, kita pakai ujian. Dan ujian itulah yang menambah ya kecantikan kita. Tetapi meskipun kita tadi ada jamaah yang ketemu dengan malaikat pencabut hati saking gantengnya, itu ketika kita bertemu di surganya Allah, yang tadi iming-iming ketemu yang ganteng minta apa yang disampaikan di Al-Quran tuh banyak ya, bisa apa aja itu, ada surga jannatun min tahtihal anhar, ada minum dan seterusnya itu. Tetapi ketika kita bertemu dengan Allah, bisa nggak kita nanti bertemu dengan Allah? Bisa nggak kita nanti bertemu dengan Allah? Ini udah dari 2014 Bina Ummah Qur'aniyah ya. Dengan surganya Allah, apa yang tidak bisa? Ya, permintaan kita semuanya akan diijabah oleh Allah. Terutama yang paling nikmat yang paling besar itu wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita dipertemukan dengan Allah. Kita langsung ketemu Allah. Dulu nenek-nenek ini pernah punya kakek-kakek kan? Sebelum kakek-kakek kan ada ya, kalau dulu orang bilang pacaran, kalau sekarang kemasannya lebih islami, ta'aruf gitu kan. Wow, mau ta'aruf itu semalam nggak bisa tidur itu ya, karena udah janjian. Begitu ketemu, semua yang berat-berat itu hilang. Demikian juga ketika kita dipertemukan dengan Allah, wajah kita berseri-seri. Yang tadi kita minta ketemu yang macam-macam itu hilang. Karena sama ketika kita ketemu dengan calon yang ta'aruf tadi itu hilang. Pokoknya jangankan ketemu, baru ketemu apa? Rumahnya aja udah berbunga-bunga. Itu zaman kita ya. Karena tabu kalau di kampungnya itu pacaran. Jadi lihat apa? Rumahnya aja udah sewadang ngepol kata orang Jawa itu. Senang sekali ya, itu pertemuan, dan pertemuan yang mudah-mudahan ya menjadi tiket kita bersama, karena kita sudah sering sudah istiqomah di Bina Ummah Qur'aniyah ini, menjadi tiket kita untuk masuk ke surganya Allah dan bisa bertemu dengan Allah. Kalau ketemu dengan Allah aja bisa ketemu, bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan orang-orang yang selama ini kita rindukan, dan surga juga merindukan kita ya. Baik. Tapi untuk masuk ke sana itu, Masya Allah, kita ini kan sering diuji, betul nggak? Diujinya kita dengan ujian ini untuk diturunkannya ini bertubi-tubi. Ibu datang kemari bukan nggak hal yang mudah kan? Nah, bisa jadi suaminya belum, wah ada ngomel-ngomelnya dikit gitu, ngapain sih gitu kan? Atau anak-anak merasa waduh, di nomor keberapain, yang punya nenek, yang punya cucu juga, waduh, apalagi nenek sama cucu, itu ngalahin bapak sama anak ya.
saking cintanya. Kok ditinggal sih Nek kita? Wah, ini perjuangan. Datang kemari ke Bina Ummah Qur'aniyah ini juga merupakan ujian. Nah, maka yang pertama, hati ini ternyata penuh dengan ujian. Ujian yang pertama harus niat. Niatnya itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau kita diuji apa saja itu nantinya hati itu rasanya berat. Melangkah kemari itu berat nggak? Berat. Nah, tetapi kalau kita lillahi ta'ala, langkah kita akan menjadi ringan. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah apa? Mukhlisina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan mereka itu kecuali illa liya'budullah. Nah, kalau kita mengibadahi Allah itu kunci pertama harus apa? Mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Ikhlas. Jadi datang kemari ikhlas lillahi ta'ala. Kalau udah ikhlas itu langkahnya ringan. Tapi kalau masih ada niat-niat apa intrik-intrik yang lain pasti berat. Ya, pasti berat. Tapi kalau kita lillahi ta'ala datang kemari ngalir aja kan, datang aja. Malah kalau kelewat jadi ada rasa nyesel ya, orang nyesel nih gitu. Ini mudah-mudahan nggak ada yang nyesel nih gara-gara hari ini karena ada halangan yang lain kan nggak bisa hadir, kebetulan saya ada di sini. Wah, nggak ngaruh gitu. Ya, itu kunci yang pertama harus ikhlas ketika kita menghadapi ujian. Jadi semua baik yang nabi, yang enggak nabi, yang wali dan semuanya ini diuji. Nabi diuji enggak? Nabi diuji, apalagi kita ya. Liyabluwakum ayyukum. Ini hafal semua nih ayatnya. Saya yang jadi malu ini. Ada ketahuan nih ayat-ayat yang tadi salah-salah nih. Wah, ini ustadznya ini enggak hafal ini. Enggak apa-apa. Yang penting bisa tahu bahwa jamaah di sini luar biasa. Berkah dari Cak Rahim ini. Kayaknya hafal semua nih, hafal semua. Tadi aja Asmaul Husna, Masya Allah. Saya di depan rumah juga begitu, anak-anak paguyuban itu, anak-anak di kompleks. Saya di Panorama Bali Residen sana di Ciseeng. Setiap jam 4 sudah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basir ya Khafir ya Rafi' ya Mu'in ya Mudir ya Samir ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya
Masya Allah. Ternyata anak-anak yang umur 4 tahun yang depan rumah saya kalah juga sama nenek-nenek ya. Saya sudah muji-muji mereka. Ternyata yang nenek-nenek juga jauh. Nggak mau kalah ya Allah. Karena mau semuanya ingin mendapatkan surganya Allah. Ini saya kalau membersamai jamaah umrah itu bisa kita baca sama-sama kalau jamaahnya ini semua tuh. Jadi ketika sa'i dari Sofa ke Marwah kita bisa pakai yang itu aja, Asmaul Husna, supaya nggak ada yang lepas. Gampang. Oh, kalau lagi Asmaul Husna berarti ya itu jamaah bina ummah Qurani. Jadi dari Sofa ke Marwah nyantai tuh, nikmat tuh, serasa kita bukan di sana, serasa di mana? Masih di sini, karena dengan lantunan Asmaul Husna yang sudah mengikat kita. Nah, insya Allah. Kapan kita berangkat? Ya, kalau Agustus masih panas. Kemarin saya sama beliau ini di Mega Mall, ada kawan dari Qatar mau ke sini. Saya begini juga imigrasi berjalan. Ada yang minta dibuatkan visa ke Indonesia. Telepon ya. Saya tanya, lagi berapa derajat di Qatar? 51 derajat. Bisa bayangin nggak? Qatar dengan Saudi kan nggak jauh. Nah, jadi satu negara teluk, negara yang sama. Jadi mereka pada pengen ke puncak. Bahwa puncak ini termasuk qit'atun minal jannah. Apa qit'atun minal jannah? Sepotong dari surga. Nah, kita punya surga tapi kadang ke puncaknya juga jarang ya, nggak pernah ya. Baik, pertama kita dalam menghadapi ujian itu kuncinya harus ikhlas. Ya, menghadapinya dengan ikhlas. Apa tadi ayatnya dalam surat Al-Bayyinah ayat berapa itu? Ayo, ayat berapa itu Al-Bayyinah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Ayat berapa itu? Ayat
5 ya. Nah, pokoknya kalau ngetes di sini gampang, langsung ada jawabannya. Yang pertama, kunci menghadapi ujian itu adalah ikhlas. Semua kita, ya, tadi saya sebutkan baik nabi, wali, semuanya itu diuji. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau udah ikhlas, enak. Tidak ada beban. Kayak tukang ini yang parkir, ya kan? Wah, dikasih kunci, mobilnya apa? Mobilnya Lamborghini misalnya. Di sini jarang, kalau di Qatar banyak itu. Lamborghini, kalau nggak ada Lamborghini, Lamborghini katanya. Ketika yang punya Lamborghini minta kuncinya, tukang kunci itu apa? Tukang parkir, gampang aja, ikhlas. Ikhlas tuh kurang lebih seperti itu, ya. Ketika nih dikasih jodoh, ini yang di depan saya sudah bersuami semua kan? Nah, ada nggak yang suaminya kayak Fir'aun? Ada nggak yang suaminya kayak Fir'aun? Nggak ada ya. Yang sampai memusuhi para nabi. Jangankan nabi, Allah juga dimusuhi. Dia merasakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Tetapi tahu nggak siapa istrinya? Asiyah binti Muzahim. Ya. Di tengah istana raja yang musuhnya Allah, musuhnya Nabi, ya kan? Cahaya keimanan Asia redup nggak? Kenapa nggak? Ya tadi dia mukhlisina lahuddin. Jadi kalau cahaya iman itu meskipun di lingkungannya suami Fir'aun, alhamdulillah tadi nggak ada yang bilang istrinya apa, lakinya bukan orang Fir'aunnya, tapi sifat Fir'aunnya itu ada nggak? Alhamdulillah, ini baik-baik semua nih, solehah semua, ya kan? Orang-orang yang baik ketemunya yang baik. Apa itu ayatnya? Ada nggak? Tadi saya ngetes aja deh. Ya, yang baik ketemu yang baik. Kok ada juga ternyata ujian yang baik seperti Sayyidah siapa tadi? Asiyah ketemunya laki suami loh. Suami. Hubungannya bukan hubungan zina itu. Wong suami istri sah kan? Ya kan? Tiap hari tidur bareng. Ya, tidur bareng ya ada hubungan bareng ya. Itu sudah kebutuhan biologis kan? Tetapi ya, itu kan bukan termasuk hal yang hubungannya bukan pelacuran. Yang melacur adalah laki-lakinya itu pelacuran akidah. Dia tidak mau mentauhidkan Allah. Ujian bukan itu. Berat banget. Ada nggak suaminya yang nggak ada ya? Yang seperti itu di istana loh, raja yang zalim. Ternyata ya kalau sekarang ini di antara ibu-ibu ada yang merasa suaminya itu belum seberapanya dibanding Fir'aun. Ujiannya masih kecil. Sampai Asia itu dibunuh. Pernah lihat filmnya? Dulu kayaknya pernah tuh ada film itu ya, diputar ya. Dulu kita nontonnya kalau di daerah Jawa itu layar lebar itu. Misbar. Gerimis bubar. Ya kan? Sponsornya anggur kolesom cap orang tua, ada orang cebolnya. Masih ingat nggak zaman-zaman itu? Saya ingat sekali.
Ya, jadi kalau kita ikhlas tadi ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ya, kalau ikhlas seperti Asyah itu udah ikhlas mata-mata. Harus dibunuh di depan apa? Rakyatnya, seorang permaisuri loh ya, raja, gara-gara dia mempertahankan keimanannya, tauhidnya, dia rela. Malah doa Asyah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Doanya apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ini kayaknya penghafal Quran semua nih kalau sama Cak Rahim ini. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah rumah bait di surga. Rabbi ibni li indaka, yang diminta baitan bukan qasran, padahal dia seorang permaisuri, seorang ratu ya. Kalau raja, ratu ya. Yang diminta waktu mau dibunuh di depan rakyatnya, ya, dia doanya apa? Ya Allah, bangunkan rumah, bukan bangunkan istana ya. Rumah itu bait. Kalau kita ke Ka'bah nih, oh langsung ada Ka'bahnya nih. Ini namanya baitullah. Apa itu? Rumah Allah. Doanya Asyah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, bukan qasran. Qasran itu istana, dia kan ratu, harusnya dengan mempertahankan tauhidku kepadamu ya Allah, kata Asyah, mestinya kita ya minta kompensasinya, dibangunkan istana di dunia, itu loh penggantinya untuk mempertahankan akidahnya. Tapi dia doanya apa? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Surat apa itu? At-Tahrim ayat. Wih, luar biasa. Cepat sekali nih. Pakai Google nggak? Langsung. Alhamdulillah. Zaman sekarang apa? Canggih. Otak. Wah, ini benar. Berarti saya enggak bohong ya. Ayatnya pas. Nah, itu doa seorang yang ikhlas mengibadahi Allah tadi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Nah, itu kunci pertama, harus ikhlas. Kunci yang kedua harus sabar. Asyah tadi sabar nggak kira-kira? Sabar banget. Ini tadi contoh seorang istri. Kita juga punya contoh ini bapak-bapak. Nabi yang diuji oleh istrinya, Masya Allah. Siapa dia? Siapa beliau? Nabi Nuh sama Nabi Lut. Nabi Nuh itu Masya Allah dikasih umur itu berapa ya? Ribuan ya. Tetapi yang beriman cuman beberapa gelintir saja itu. Dakwah sekian tahun, sekian ribu tahun, yang beriman cuman itu yang naik kapal Nuh itu siapa? Hanya segelintir saja. Mungkin berapa? Nggak nyampe 10 kali ya. Terus yang dibawa pasangannya bukan pasangan manusia ya, pasangan binatang. Istrinya sendiri dan anaknya nggak ngikut. Itu juga bagian dari contoh ya. Jadi lingkungan itu tidak menjadi jaminan ya ibu, ya bapak juga. Jangan karena suaminya sudah ustadz, wah sudah aman nih, aman. Jangan karena istrinya sudah punya wah aman. Ya, tidak. Betul nggak? Apakah Fir'aun aman? Mau lihat Fir'aun?
Mau? Kita ke sana yuk, umrah plus Mesir. Mau? Insya Allah. Itu menjadi bukan karena kita pengen ziarah Fir'aun. Ini menunjukkan ya mukjizatnya ya. Jadi menjadi ayat, menjadi bukti bahwa apa yang kita baca semua di Al-Quran itu betul, bahwa wanajaina itu ya, Fir'aun itu kalau dihitung berapa ribu tahun yang lalu kok sampai sekarang masih ada, itu bukti ya. Makanya kita kan kalau yang belum yang kurang piknik nih harus banyak piknik ya kan, supaya yakin yang dibaca di Al-Quran itu bukan fiktif. Nah, saya tuh udah alhamdulillah yauma fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Untuk mendapatkan ayat ini, tanda kebesaran Allah ini, ya kita buktikan umrah plus Mesir atau umrah plus Yordan ya. Sampai umrah ke Turki. Alhamdulillah saya semuanya ke tempat-tempat itu sudah. Jadi bagaimana kita masuk ke Turki itu ada namanya Hagia Sophia masjid, yang di situ masih ada Oh, Zakaria, betul. Ada mihrabnya siapa? Mihrabnya siapa? Mihrabnya Maryam. Nah, itu nanti cerita panjang lagi kalau omongan itu, cerita itu ya. Nah, itu kalau kita ndak ke tempat-tempat yang bersejarah, seakan-akan kita baca Al-Quran itu fiktif, padahal litakuna liman khalfaka ayat, supaya menjadi tanda kebesaran Allah. Ini bukti nih, kita nyebrang ke namanya, saya pernah di Yordan itu Laut Mati. Laut Mati itu apa sih? Nah, itu tadi gara-gara siapa? Nabi Lut, jadi dibalik itu lautnya, sehingga kadar garamnya itu lebih tinggi. Nah, karena kaum Nabi Lut saat itu kaum yang sodomia, ya, kaum yang sodomia. Maka nabi-nabi dulu itu pada minta langsung dikontanin. Ini azab aja nih, kaumku. Oh, udah kalau diazab, azabnya Allah langsung nabi doanya langsung dijawab. Dibalik itu. Kalau pernah ke Laut Mati, itu kita nggak bisa renang jadi ngambang. Tapi hati-hati, kecipratan satu aja ke mata, masya Allah, pedihnya harus segera ngambil air mineral untuk membersihinnya, karena kadar garamnya sangat tinggi. Itu semua akan kita insya Allah ya, kalau kita nanti diberi kesempatan, tidak ada yang tidak bisa kalau udah dimampukan oleh Allah. Apalagi tadi saya dengar sudah nabung semua ya. Ya tinggal berangkat aja, nggak usah cari susah-susah nyari travelnya, ke saya aja. Ya Cak. Insya Allah, nanti saya bimbing. Nanti kita sa'inya, ya Allah, ya Rahman, itu nggak terasa itu, karena seakan-akan kita ya di kampung sendiri. Saya kalau di Menteng Dalam, jamaah saya orang-orang Tebet, nah karena biasa salawat Tibbil Qulub itu begitu sa'i, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
itu nggak terasa itu, 7 putaran nggak terasa. Kalau kita baca ini udah biasa juga di sini, bukan Asmaul Husna aja. Boleh nanti 1 putaran pertama. Kalau Asmaul Husna panjang banget ya. Tapi nikmat kebersamaan ini yang biasa kita lestarikan di sini, kita bawa di sana, auranya beda. Jadi kita kalau bahasa orang Betawi resep gitu ya. Jadi ibadahnya sangat menjiwai kalau kita ada kebersamaan, ya. Kebersamaan sama-sama di sini, sama-sama di sana, nikmatnya nggak tertandingi, nggak bisa dibayangkan kalau itu memang nanti ditakdirkan, insya Allah. Saya masih ada 10 menit ya, 10 menit ya. Tadi dibatasin setengah 12. Yang kedua kunci tadi apa? Sabar. Sabar itu ada batasnya enggak sih? Sabar itu ada batasnya enggak sih? Dalam surat Az-Zumar ayat 10, coba di Google. Innama yuwaffas sabirun ajruhum min ghairi hisab. Ya. Innama yuwaffa as-sabirun ajruhum min ghairi hisab. Orang-orang yang sabar itu ajruhum, ajr itu apa? Ajr. Pahala. Ada ujroh, ada ajr. Kalau ujroh itu biasanya di kalangan saya, alhamdulillah saya di MUI juga, Ustaz. Itu bahasanya antar kiai. Wah, ini ada ajr sama ujernya enggak? Ajrun itu pahala, ujrun itu kalau bahasa itu bisyarah. Ya, itu ajrun dengan ujrun. Innama yuwaffa as-sabirun ajruhum. Di sini Allah pilih ajrun bukan ujrun. Ajruhum min ghairi hisab. Pahala orang sabar itu tidak ada batasnya. Kalau pahalanya aja nggak ada batasnya, masa sabar ada? Nah, logikanya gimana? Ketemu nggak? Jadi nggak ada batasnya. Sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan, kita istiqomah di sini dari 2014 loh ya sampai sekarang. Ini luar biasa ini Cak Rahim sama Yuk, ini luar biasa istiqomah itu. Kata baginda Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu paling yang continue, adwamuha, dawam, yang terus berkelanjutan. Meskipun cuman dari jam berapa tadi? Ya, cuman segitu. Kalau kita buka WA grup kan kadang sampai berjam-jam. Kita sisihkan seminggu sekali. Alhamdulillah, itu menjadi rekening kita nanti, ya. Rekening kita klaim nanti sama Allah. Nih, pahala. Ya. Kita download nanti di surganya Allah, insya Allah. Jadi kunci yang kedua untuk bahagia itu setelah ikhlas kita harus sabar, dan yang ketiga adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal itu gimana sih tawakal? Oh, tadi sabar ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar juga ketika kita mendapatkan musibah. Ya kan? Musibahnya apa? Musibahnya apa? Ditinggal suami misalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ayatnya itu? Ada nggak? Mesti nggak? Kalau ada orang meninggal, apa ayatnya? Hah? Ada yang apa? Terus nanti ketemu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu ayatnya?
Awalnya belum ketemu Google-nya. Hah? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. No, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada hadis yang agak panjang, tapi waktunya nggak cukup itu. Hadis yang terkait dengan meninggalnya salah seorang sahabat dan masih ipar dengan baginda Rasulullah waktu perang Uhud. Jadi ada doa yang diajarkan ketika suami meninggal, suaminya Ummu Salamah itu. Apa? Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan ada musibah itu kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu, ya Allah berikanlah pahala. Tadi masalah ajar ya. Allahumma ajurni fi musibati, dalam musibah ditinggal suami ini, wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah diajarin ketika suaminya meninggal doa itu dan diucapin, ternyata dapat baginda Rasulullah. Ada yang mau? Tenang, nanti sudah di surga dapat yang ya, kalau di sini kan sudah nggak ada Rasulullah lagi. Setidaknya ketika ada musibah apapun kita pertama mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li, ada yang baca wa akhlif li, ada yang baca wa akhluf li khairan minha. Jadi musibah apa aja? Musibah ditinggal suami, musibah ya Allah didik anak susahnya minta ampun masih aja. Ya istilahnya belum sesuai dengan harapan. Itu jangan lupa untuk berdoa. Yang terakhir, tawakal. Jadi kunci bahagia itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Niatnya apa? Ikhlas. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, tawakal. Ada tawakal dalam terminologi agama itu, ada tawakul. Beda. Tawakal itu bukan diem aja, ya sudah ada musibah, ya kan, dia tetap berbuat semampunya. Kalau tawakul itu ya nggak ada greget, nggak ada usaha untuk mengubah atau menyikapi musibah yang sedang dihadapi. Barang siapa yang bertawakal maka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka akan dicukupkan. Tawakal. Jadi yang pertama, orang kalau yang ikhlas itu dia tidak mudah lelah. Tapi orang yang kedua sabar ya. Orang yang sabar itu dia tidak mudah marah. Saya pakai kata mudah, ini ada mahmudah. Mana bunyinya? Dan yang terakhir, orang yang ya bertawakal dia tidak mudah gelisah. Jadi kunci kebahagiaan hati itu, jadi hati kan diuji. Kalau diuji kan ada orang yang jadinya gelisah. Supaya tidak gelisah, Allah titipkan 3 kunci di hati kita itu. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sabar. Dan yang ketiga, tawakal. Tawakal itu bukan diam aja, tetap berusaha. Tapi tawakal itu semua diserahkan. Jadi menyerahkan diri bukan, atau menggantungkan diri bukan kepada manusia, tapi menggantungkan dirinya kepada Allahus Somad. Ya, tempat bergantungnya. Jadi bekerja sampai banting tulang itu bukan untuk dilihat
atau dipuji siapapun, tetapi hanya menyerahkan dirinya semata-mata lillah. Kayak Asiyah tadi, kayak siapa lagi? Nabi Nuh yang diuji dengan istrinya, atau Nabi Lut, semata-mata dia lillah. Ketika lillah semuanya, insya Allah ini bukan sekedar Nabi yang mendahului baginda Rasulullah. Rasulullah sendiri sampai diturunkan ayat surah Al-Insyirah. Apa Al-Insyirah itu? Ayo coba. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baginda Rasulullah ketika dakwah pertama kali di Mekah diterima enggak? 13 tahun nggak diterima ya, oleh pamannya sendiri, oleh keluarganya sendiri, sampai malah disayembarain siapa yang bisa membunuh Muhammad. Wah, dikasih hadiah. Alam nasrah laka sadrak. Ini ke baginda Rasulullah. Ini ayatnya panjang karena waktunya udah habis, padahal ini pas dengan yang kunci dari kebahagiaan kita itu. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga tawakal. Ikhlas dalam niat, sabar ketika melaksanakan ujian-ujian itu, tawakal semua nilainya apapun yang sudah kita usahakan terserah Allah. Kalau udah terserah Allah, kita kan plong. Al insanu fit tafkir, wallahu fit tadbir. Kita hanya merencanakan dan Allah lah yang menentukan. Kita merencanakan nih, insya Allah September berangkat bersama. Ya, kalau memang diijabah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, tidak ada yang sulit. Kalau dimampukan, karena perjalanan kita adalah perjalanan cinta. Kita kesana karena mencintai siapa? Allah. Dan kita bait itu kampung, rumah. Siapa yang nggak punya kampung? Saya kan punya kampung di Rembang. Kalau itu meskipun Ramadan tuh operasi ketupat, padatnya minta ampun, kita bela-belain kan. Nah, rumah kita itu yang sesungguhnya ya di Baitullah itu. Maka kerinduan kita itu nggak bisa tertahankan. Nanti ada fikih-fikih yang lain di sana. Tapi mudah-mudahan kita dimampukan dulu bahwa perjalanan ke sana adalah perjalanan cinta. Kalau cinta kita sudah benar-benar dimunajatkan, ya kan? Tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Insyaallah kita September ketemu di rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, telah kita dengarkan bersama nasihat dan juga mau'izah hasanah yang penuh dengan ilmu bagaimana kita bahagia. Maka beliau sampaikan kunci bahagia, dan kunci bahagia ada pada hati kita. Kita diajak jalan-jalan, karena saya sering juga ngajak jalan-jalan, oke. Karena memang jalan-jalan itu diperintahkan kan Bu ya. Maka kita mesti jalan-jalan ke Cirebon, jalan-jalan ke Puncak. Basiru fil ardi afalam yasiru. Kalau nggak salah ada berapa itu? Ada 5-6 perintah kita harus jalan-jalan, harus piknik.
Apa manfaatnya piknik ibu-ibu? Manfaatnya piknik apa? Tahu nggak manfaatnya piknik? Surat Al-Hajj, surat Haji ayat 46. Apa? Apa manfaatnya? Hah? Supaya hati kita tidak buta. Coba dilihat tuh. Al-Hajj 46. Al-Hajj 46. Betul. Kita ke Mekah, umroh, jalan-jalan bukan? Kita melihat semua yang ada. Naik pesawat, bisa lihat bawah kayak apa. Dari atas kita lihat Mekah, ya kan? Maka kita bertanya kepada beliau, ya kan? Ada tanya jawab nih. Gimana, bisa masuk Ka'bah apa enggak? Bisa nyium Hajar Aswad apa enggak? Tanya beliau gitu kan? Nah, supaya kita bisa mengambil banyak manfaat dari jalan-jalan itu, karena jalan-jalan itu diperintahkan Allah. Di samping umrah memang diperintahkan, jalan-jalan juga diperintahkan supaya hati kita menjadi tidak buta. Kalau hati kita tidak buta, insya Allah bahagia. Amin ya robbal alamin. Silakan ibu-ibu, kalau ada yang mau nanya, 5 menit. Silakan, kalau ada yang mau nanya. Ya, silakan. Tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya bertanya. Saya dari Cepu Pak Ustadz, mungkin Rembang Cepu deket ya. dekat. Mohon maaf, ini di luar tema. Jadi ada pertanyaan teman saya dan saya juga ya bertanya. Orang tua kita kan sudah meninggal ya. Apabila kita sering dimimpiin, berarti orang tua kita itu belum bahagia. Dan apabila kita nggak dimimpiin, berarti sudah bahagia, sudah nyaman di alam sana. Itu saja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus baca tafsir Ahlam Ibnu Sirin. Saya harus buka buku lagi nih. Ada buku namanya Tafsirul Ahlam. Tafsir khusus untuk mimpi. Mimpi ketemu siapa tadi? Orang tua. Saya memang ilmunya belum nyampe nih, belum baca buku Ibnu Sirin. Harus dibaca tuh sampai tafsir di situ tuh ketemu ular. Ada tafsirnya. Tapi saya ini baru tadi ditanya apa tafsir ketemu orang tua, kalau masih mimpinya ketemu orang tuanya belum bahagia. Saya harus cek lagi tuh bener enggaknya. Ya, saya harus cek. Tapi intinya begini. Orang tua yang pernah diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sendiri cerita. Dia selama di dunia itu belum pernah berbuat baik sedikit pun. Ternyata dia termasuk ahli surga. Ini orang tua nih. Sampai dia bingung bertanya kepada Allah, apa amalan apa sih, kan di dunia nggak ngapa-ngapain. Ternyata jawabannya di dalam hadis itu istighfaru waladika laka. Ibu yang dari Cepu tadi, cukup kalau sangat mengganggu hati tadi, yakini, imani hadis tadi. Ini hadisnya sahih. Jadi seorang laki-laki, dia selama di dunia rasanya belum pernah berbuat baik sedikit pun. Kok tiba-tiba digolongkan termasuk ahli surga? Jawabannya di hadis itu istighfaru waladika laka. Itu karena anaknya memohon istighfar. Apa doa istighfar itu? Untuk orang tua. Rabbi firli
warhamhuma. Ya, kalau pas dimimpiin ketemu orang tua, itu aja. Insya Allah terjawab, ya kan? Tiba-tiba, dapat ini nih, dapat gosen ini, dapat gosen kirimannya Robbi firli waliwa lidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Adem. Kiriman parselnya apa? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu merupakan istighfar. Langsung itu yang tadi apa? Di alam kubur orang tua kita langsung adem, bahagia. Loh, dari mana ini? Maka alhamdulillah ini semua punya anak kan? Ada yang belum dikaruniai anak? Ya, kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan. Ya, itu yang terpenting. Doanya Nabi Ibrahim itu selalu yang utama dzurriyyah. Ya, meskipun terjawabnya itu antara ya, jadi istri kedua dia Hajar ya, Ismail itu kan. Kok baginda Rasulullah itu untuk menjadi imamah wa asfihim rasulan itu jauh sekali, nggak ada. Beda dengan yang istri pertama itu Sarah ya. Wah, nabinya banyak banget itu. Dari Yakub ke Ishak ke siapa? Wah, nggak nyambung. Nabi semua sampai ke Nabi Isa itu Bani Israel semua. Israel kalau kita baca jangan Israel yang negara ini. Israel kalau di Al-Quran bukan yang Israel sebuah negara. Israel itu gelar nama Nabi Yakub ya. Yakub itu digelari nama Israel. Ya Bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hei Bani Israel, hei keturunan Yakub, itu ada 12, ya kan? Termasuk Nabi Yusuf yang dilempar di mana? Di sumur. Tetapi karena permohonan ampun dari orang tuanya, mereka juga ini termasuk ahlul jannah. Itu dosa saudara yang diampuni 12 itu ya. 11 berarti ya jadinya. Cukup? Nah, selain mimpi, Ya, jadi dimimpiin orang tua bisa saja itu mimpi bahagia sebetulnya ya, baik yang mimpi maupun yang dimimpiin, karena bisa bertemu dalam mimpi itu belum tentu orang tuanya disiksa. Mungkin bisa jadi bahwa orang tuanya tuh kangen gitu ya, kangennya itu kemudian bisa juga dengan kangen itu dikirimin Al-Fatihah, kirimin doa, tetapi bukan berarti orang tuanya nggak bahagia, bukan berarti nggak bahagia ya. Jadi nggak tahu lagi kalau dimimpiin orang tuanya disiksa di kubur, nah itu nggak tahu lagi kalau mimpinya begitu. Ya. Bisa dimimpiin. Mimpi itu memang macam-macam. Tadi guru kita ada tafsirul ahlam ya, tafsir mimpi. Bisa juga mimpi itu ditafsirkannya sebaliknya, macam-macam. Nah, mesti ngaji tafsir ahlam ya Ustaz? Ya. Tadi beliau jelaskan juga bahwa orang tua di alam barzakh sana kaget. Kok saya bisa mendapatkan tempat yang seperti ini gitu kan, manzilah, bisa mendapatkan kedudukan. Kan orang di surga itu tingkatan-tingkatan Bu ya, bisa tingkatan-tingkatan, nggak sama tempatnya, nggak sama. Maka kalau yang sering baca Al-Quran, insya Allah tingkatnya semakin banyak baca Al-Quran, semakin tinggi tingkatan di surga gitu.
Iqra warattil, baca. Insya Allah kita akan bisa meninggikan tingkatan kita di surga kalau kita rajin baca Al-Quran. Maka orang tua kaget, kok saya dapat tingkatan seperti ini? Ternyata karena anaknya istighfar, mohon ampun. Ya istighfar waladika laka itu. Alhamdulillah. Jadi beliau ini sangat berpengalaman karena biasa dari Qatar ke Saudi naik mobil udah biasa. berapa kayak 5 jam ya, 12 jam. Kalau dari Qatar ke Riyadh 5 jam, dari Riyadh ke Mekahnya 7 jam. Udah biasa, pokoknya udah diubek-ubek. Di daerah Hijaz itu, Mekah Madinah itu udah diubek-ubek sama beliau dari pengalaman. Ya, maka saya sama Umi sudah membuat satu komitmen ya. Belum, komitmennya belum ya. Komitmen di dalam hati, dalam sebuah tulisan belum, untuk bisa bersama-sama dalam travel umrah Hasan Haramain insyaallah. Baik ibu-ibu, mari kita Tapi ya. Cukup ibu-ibu? Cukup? Ada yang mau nanya? Nanti nanyanya setelah ini ya. Bisa. Gimana? Ada yang nanya lagi? Cukup, kita akhiri sama-sama. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh setelah ini. Kita akhiri dulu dengan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita yang selalu kita berusaha untuk menatanya, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mudah menata hati kita sehingga bisa ikhlas, sabar, tawakal, sehingga insya Allah kita bisa meraih kebahagiaan, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa anna Allah yaqdi lana hajatina wa yassir lana umurana khususan li ziyarati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lil umrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikan ilmu yang sudah kami terima ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhan arifin. Ya Allah, bukalah hati kami untuk dapat menerima petunjuk-Mu sebagaimana Engkau buka hati-hati orang yang ma'rifat kepadamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk dapat menjalankan kebenaran itu ya Allah. Perlihatkan kepada kami, tunjukilah kepada kami bahwa yang batil itu batil dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk dapat sabar menjauhi kebatilan dan keburukan itu ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dha'i. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami orang-orang yang ahli ilmu dan kebaikan,
orang-orang yang senantiasa taat dan beribadah kepada Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau. Dan jangan jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang yang jauh darimu, orang-orang yang durhaka kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad an taghfir lana dhunubana taqdi lana hajatina wa tuyassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Rabbana yassir lana ya Allah, berikanlah kemudahan pada kami ya Allah untuk dapat melaksanakan umrah, untuk dapat berziarah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir innaka fi kulli asirin 'alaika yasir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi yassir lana bijahil bashiril nadhir sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.